Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan nikmat sehat. Kembali bersapa via video layanan bimbingan konseling SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta, kamu boleh cerita. Hai kalian yang di sana, masih semangat belajar kan ya? Yuk sini merapat dulu sebentar, kita evaluasi apakah selama ini kamu belajar dengan maksimal atau belum nih? Nah, dalam video ini kamu akan dapat memahami waktu belajarmu agar hasil belajarmu bisa maksimal. Nah, karena tema video ini yaitu time management, yaitu bagaimana kamu mengatur waktu belajarmu. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana sih mengatur waktu belajar gitu. Kan selama pandemi ini kita ada bosan ya, ada rasa bosan. Jadi kadang itu kita main game, bercocok tanam, membantu orang tua, bahkan ada yang bekerja gitu. Semua nggak ada yang salah karena kita sebagai manusia biasa juga memerlukan hal-hal tersebut. Nah, tapi sebagai pelajar kita juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk belajar. Nah, berikut ada beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada kalian agar hasil belajarnya tetap maksimal di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama, yaitu tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa aja yang harus dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensinya. Jadi ketika kamu ada harus belajar, mengerjakan tugas dari orang tua, harus bercocok tanam, mungkin harus bekerja, kita harus tentukan dulu. Yang pertama apa nih hari ini? Seumpama hari ini ada 2 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran kayak gitu. Mata pelajaran 1, 2, 3 itu semuanya ada kelas kayak gitu, dan kelasnya itu penting. Nggak ada yang nggak penting ya, karena semua pelajaran itu juga penting. Nah, diurutkan dulu nih. Boleh berdasarkan urutan jam pelajaran atau lainnya. Nah, setelah itu kamu boleh mengerjakan yang lainnya. Contohnya ada membantu menyapu, membersihkan rumah, atau mungkin mencuci motor, seperti itu. Nah, diurutkan nih mana yang paling harus dilakukan, mana yang enggak. Boleh disertakan jam-jam tertentu. Seumpama jam 8 sampai jam 11 mengerjakan tugas di Google Classroom kayak gitu. Oh, nanti jam 1 aku harus mengantarkan ibu ke pasar kayak gitu, karena pasarnya siang nggak apa-apa ya kayak gitu. Terus sorenya aku harus kerja part time nih bu, lagi ngumpulin duit buat besok kuliah, mungkin seperti itu. Boleh banget. Nah, itu tips pertama, yaitu kamu harus punya prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Nah, kalau yang pertama kamu udah punya nih tingkat urgensi dari nomor 1 sampai nomor 10 contohnya ini ya. Terus waktu sehari ada 24 jam ya. 24 jam tidur 8 jam, berarti tinggal berapa tuh? Nah, di antara tidur itu ada aktivitas diri kayak gitu, seperti mandi, makan, mengerjakan pekerjaan pribadi. Cuman kalau mbak-mbak mungkin ada maskeran kayak gitu-gitu ya. Boleh, itu nggak ada yang dilarang gitu. Terus sisa waktunya gimana? Nggak terlalu banyak nih bu sisa waktunya. Oke, karena nggak terlalu banyak, tubuh kita cuma 1, jadi jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Kita stop jam 9 malam, jam 9 malam tidur bu, oke nggak apa-apa, itu bagus kayak gitu. Nah, kita harus tahu kapan kita harus memulai dan kapan kita harus berhenti. Nah, dengan seperti itu kita bisa lebih memahami diri kita, tapi prestasi kita tetap melejit, seperti itu. Selanjutnya nih, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama gitu ya. Nggak bisa nih kita hari ini berpikir, oke, aku sehari 10 jam aku mau belajar.
Terus tapi sebelumnya belajar cuma sejam nih, tiba-tiba mau 10 jam gitu. Nggak bisa itu besok langsung 10 jam tuh nggak bisa. Pasti kita membutuhkan waktu yang bertahap. Contohnya hari ini belajar 2 jam. 2 jam doang nih yang bisa fokus ya, bukan 2 jam secara keseluruhan, bukan. 2 jam fokus kayak gitu. Merasa kurang nih, nggak bisa kalau cuma 2 jam. Tambahin lagi jadi 4 jam gitu. Nah, oke, 4 jam bisa bertahan seminggu kayak gitu. Tambahin lagi 2 jam lagi jadi 6 jam. Oke, bisa bertahan gitu. Tapi kembali yang kedua tadi ya, kita nggak boleh membebani diri kita gitu. Jangan 24 jam di dalam sehari, 20 jam kita belajar, nggak boleh kayak gitu juga gitu. Kita harus tahu diri kita harus tahu seberapa kemampuan kita gitu. Jadi kita harus tahu nih, waktu belajarku segini jam aja kayak gitu. Contohnya 5 jam aja udah cukup kayak gitu. Udah otakku rasanya udah penuh banget kayak gitu. Ya udah oke, segini aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu diri kamu. Selanjutnya nih, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu Anda akan tetap sehat secara mental dan fisik. Nah, diingat nih ya, diri kita itu nggak cuma raga, kita punya jiwa kayak gitu. Ketika kita bukan bekerja saja ya, kita belajar atau bekerja secara terus menerus, itu biasanya ada namanya jenuh kayak gitu. Kalau jenuh itu biasanya akan mempengaruhi kualitas belajar kita. Nah, kalau kita kualitas belajar kita jadi menurun, nah itu juga kita rugi juga ya kayak gitu. Jadi luangkan waktu lah seminggu sekali untuk refreshing, seumpama di hari Minggu kayak gitu. Karena lagi pandemi ini mungkin agak sulit ya kita refreshing. Jadi bolehlah hari Minggu gitu jogging muter sendirian ya, kayak gitu. Terus atau naik sepeda, atau mungkin mengunjungi sawah seperti itu. Atau tempat-tempat wisata yang memang dirasa aman di pandemi ini. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda itu karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Nah, jadi begini, kadang itu kita ngerasa ya, baru ngelihat soal matematika jebret gitu, baru dikirim ke Google Classroom, alah susah, ntar aja lah habis pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu. Bahasa Indonesia membaca, susah juga nih, ntar lah habis pelajaran kesenian kayak gitu. Kesenian, disuruh gambar nih, susah nih, ntar aja habis pelajaran PJOK, disuruh bikin video, ntar aja lah. Kalau semuanya kita tunda, terus kita mengerjakan apa? Terus akhirnya kita main game, semuanya nggak kekerjakan. Nah, itu juga nggak bagus. Ketika kita dapat tugas nih, kita coba dulu kayak gitu. Sekali mencoba, ternyata kayak gini. Biasanya kalau sekali mencoba bisa, dia akan ketagihan untuk mengerjakannya. Jadi jangan takut untuk mencoba dan jangan menunda-nunda. Jadi ketika kita menunda itu sebenarnya kita kayak nggak kukerjakan sekarang, tapi entar kan harus dikerjakan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ini cuma ada 5 tips tentang manajemen belajar gitu ya. Nah, yang perlu saya sampaikan, keberhasilan belajar itu bukan hanya bergantung pada guru dan buku, tetapi pada dirimu dan semangatmu. Ketika kamu bisa untuk mengatur jam belajar dan tetap semangat dengan belajar, insya Allah kamu akan jadi siswa yang berhasil. Nah, mungkin seperti itu ya. Ingat, do your best karena kamu itu istimewa. Jadi lakukan yang terbaik untuk dirimu, untuk orang tuamu, dan untuk lingkungan sekitarmu. Oke, sekian video kita pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu di video layanan bimbingan konseling selanjutnya. Oke, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu istimewa.